orang secara ekonomi lah, secara umumnya sekarang lagi nggak baik-baik aja lah. Yang bilang Indonesia lagi bilang banyak pengangguran, banyak orang-orang di PHK. Akhirnya banyak juga orang yang ngambil jalan freelance atau freelancer atau kerja lepas, termasuk salah satunya ya ngambil job-job dari internet seperti menulis lepas apa segala macam. Nah mungkin bisa jadi inspirasi buat yang nonton, mungkin mereka bisa menulis karya sastra untuk memenuhi waktu kekosongan mereka yang ya katakanlah jobless lah ya. Nah, saya mulai dari pertanyaan berdasarkan pengalaman seorang Lutfi Mardiansyah itu gimana sih cara menulis puisi? Apakah cari suasana dulu dengan ketenangan atau cari inspirasi dulu atau buat membangun rasa sakit dulu ya Mas? Kalau bagaimana cara menulis, tentu saja perlu ditekankan di awal bahwa tiap orang gitu, tiap orang punya cara menulis yang unik gitu, Fred. Jadi ketika misalnya aku bilang proses menulisku begini, itu mungkin pada sebagian orang akan cocok dan mereka bisa mempraktikannya, bisa juga di sebagian yang lainnya sama sekali tidak cocok gitu. Ya ini untuk ini aja ya, untuk berbagi proses kreatifku. Kalau aku sih cenderung, karena gini Fred, ada penyair itu ada kan yang dia harus mengalami kehidupan gitu. Jadi turba dulu nih, misalnya kalau kita menulis tentang pasar misalnya, kita harus pasar dulu, kita lihat beceknya tanah pasar kayak gimana, orang tawar-menawar tuh kayak gimana, bau pasar tuh kayak gimana, semrawutnya pasar, bisingnya pasar tuh kayak gimana, kita simpen, nanti kita endapin dulu sebentar, langsung kita tuliskan. Nah, ada yang seperti itu, tapi kalau aku bukan yang seperti itu, Fred, karena ya tadi itu keseharianku yang sebagai bapak rumah tangga membuat aku lebih banyak diam di rumah gitu, dan memang aku bukan tipe penulis yang suka jalan-jalan gitu. Misalnya kalau kayak Ngacep Jam-Jam Nur tuh jalan-jalan mulu kemana gitu kan. Nah, aku sebenarnya pengen, Brad, bikin buku kayak Di Atas Umbrianya Kang Acep gitu kan. Itu kan tentang tempat-tempat di beliau waktu residensi di Italia kan. Tapi dengan cara proses kreatifku yang berdiam diri di rumah itu pasti tidak akan bisa, tentu saja. Jangankan yang jauh lah kayak Kang Acep gitu ke Italia gitu. Maksudnya aku kayak ke pasar aja kayak tadi misalnya kan, itu jarang sekali gitu. Belanja ya ke warung, udah gitu kan doang. Jadi memang kebanyakan aku diam di rumah. Nah, tapi bisa jalan-jalan juga, ya secara biblikal itu baca buku kan. Kalau aku jalan-jalan dalam tanda kutipnya tuh mengalami kenyataan tekstual lah gitu, kenyataan yang aku baca di buku gitu. Jadi pada dasarnya ya sama jalan-jalan lah, cuman yang satu lewat teks, yang lain lewat langsung gitu, lewat mengalami ruang langsung. Nah, itu juga menarik gitu, bagaimana puisi yang muncul itu puisi seorang pembaca
puisi seorang yang berdiam diri di satu tempat gitu, tidak kemana-mana. Ya dia bergeraknya secara tekstual gitu, dia menjelajahnya secara tekstual, dan puisi-puisi misalnya dari penyair yang bergerak terus gitu, pergi-pergi kemana-mana, mencatat perjalanannya dan lain sebagainya, itu akan berbeda gitu, akan berbeda. Kalau misalnya kenapa yang muncul kemudian jenis puisi seperti yang ada di buku ini, ya karena tadi proses kreatifku berdiam diri di satu tempat gitu, di rumah, dan jalan-jalanku ya tadi gitu lewat tekstual. Itu salah satunya memunculkan puisi puisi katakanlah model puisi-puisi dedikasi gitu. Kayak misalnya aku baca novelnya siapa gitu, terus aku nulis puisi tentang novel itu. Di puisi itu aku pasti pakai dedikasi gitu, misalnya judulnya bla 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 kepada anu gitu, kepada siapa, karena aku lagi habis baca itu, terus aku menuliskan itu. Beda halnya kalau misalnya kayak tadi kayak penyair yang di jalan-jalan kemana, misalnya dia pergi ke pasar gitu, misalnya dia pergi ke pasar, dia kan nggak harus ketika menulis tentang pasar nggak harus mencantumkan dedikasi kepada pedagang siapa, karena kan ya ruang gede lah itu, dan di situ banyak sekali orang. Beda halnya denganku yang karena aku misalnya bisa sampai ke pasar itu lewat misalnya novel Pasarnya Kunto Wijoyo misalnya. Kunto Wijoyo ya pasar. Nah, jadi mau tidak mau aku harus mencantumkan dedikasi misalnya pasar kepada Kunto Wijoyo misalnya, terus bla 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 bla. Itu keharusan gitu. Tapi kan kalau orang yang datang ke pasar gitu, dia bisa terus dapat ilham tentang puisi, dia kan tidak harus berterima kasih kepada siapa gitu di pasar itu kan, ya, gimana ya ininya. Ya. Kalau aku merasa harus gitu, karena tekstual, teksnya milik seseorang, misalnya tadi pasar milik Kunto Wijoyo di novelnya yang soal pasar itu, aku merasa harus berterima kasih atau takzim lah gitu kepada pemilik teks itu. Oke. Soal teksnya itu, terus kalau soal teknisnya, apakah ide dan gagasan ketika kita ke pasar itu kita langsung tulis? Itu berdasarkan pengalaman bagaimana? Udah ide dan gagasan udah muncul nih, udah ada di pikiran, nanti disimpan dulu, diingat dulu, nanti ketika udah di rumah atau kapan itu baru ditulis, bagaimana? Aku macam-macam, Red. Ada yang misalnya aku tuh kadang ya kalau ya ilham itu memang ajaib ya, nggak bisa kita patenkan, kita formulasikan. Oh ini kalau dapat ilham terus nulis gitu puisi kan, dari A sampai Z, dari 1 sampai 10 gitu secara berurutan kan. Kadang ada yang seperti itu, Fred. Puisi dari awal gitu, oh muncul nih, tulis paling nanti edit apa diksinya diubah 1 2. Tapi ada kadang yang bagian tengahnya dulu yang muncul, tapi kalau ini dimunculkan sebagai awal, ini pasti mengganggu, akhirnya bikin adegan yang mengantarkan ke bagian tengah tadi. Ada beberapa kali aku ada kayak gitu. Itu bagian akhirnya dulu gitu. Nanti loncat ke tengah, ada yang mundur, ada yang dari tengah terus bikin awalnya begitu. Itu ajaib sih. Jadi nggak bisa. Oh aku kalau menulis puisi harus dari akhir dulu terus ke awal. Oh aku kalau menulis puisi pasti runtut ya. Judul dulu, awal dulu, terus bait 1 2 3 enggak. Judul itu bisa belakangan, bisa
sejak awal judul itu udah top pasti itu. Udah ada yang berubah-ubah judulnya, bentuk puisinya yang lariknya panjang-panjang nanti penggal-penggal. Itu berbeda-beda perlakuannya. Bahkan tiap puisi gitu. Tiap puisi, tiap judul itu bukan tiap buku ya, misalnya di buku ini ada berapa puluh puisi, tiap puisi itu momen puitiknya tuh dan ketika dia dituliskan tuh bisa berlainan atau kayak gini, Fred. Kadang aku tuh tipe orang yang kayaknya agak sulit kesurupan. Iya, karena pikiranku jarang kosong gitu. Bahkan kesurupan ini nanti takutnya dipersepsikan sebagai sesuatu yang horor. Coba jelasin dulu kesurupan, Pi. Ya karena kan kalau kayaknya jangan kosong pikiran, ntar kesurupan ya, ntar kemasukan gitu. Kalau aku pikir, aku kadang gini, Fred, abis ngetik atau abis baca buku atau apa, badan udah capek gitu. Orang kan tidur misalnya malam capek udah mau tidur gitu. Tidur udah kan kita nggak mikirin apa-apa lagi. Kadang aku udah berbahan, udah pejem mata aja, Fred, masih berpikir gitu. Kadang ada larik-larik atau bait muncul. Ini proses kreatif yang lain juga gitu. Misalnya di kepala muncul satu bait misalnya, satu baitnya 4 larik misalnya. Itu aku ulang-ulang, Fred. Itu kan malam aku lagi rebahan mau tidur. Bait ini aku ulang-ulang. Kalau besok bangun tidur bait ini masih keinget, berarti puisi ini harus dituliskan. Kalau lupa, berarti itu sama sekali tidak penting. Ada yang begitu, Fred, aku. Jadi ya oke, ini gini. Lihat besok aja. Kalau misalnya besok bangun bait itu masih keinget, berarti itu harus dituliskan. Kalau lupa, berarti nggak penting sama sekali. Itu jadi kalau mau diformulasi, dibikin rumus gitu, agak sulit gitu, karena ya bahkan di dalam diri satu penyair gitu, metode kerjanya itu, mode bekerjanya dia bisa macam-macam gitu. Kalau aku pribadi ya nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku sih gitu, jadi kadang begini, kadang tadi yang cara pertama, kadang yang lain-lainan lah ininya gitu. Kalau teknis gitu. Oke, itu berdasarkan pengalaman Lutfi Mardiansyah yang nggak punya patokan atau rumusan tertentu, ya situasional lah intinya begitu. Apapun itu ya, buat yang nonton atau mau belajar menulis, buat awam yang mau mengisi kekosongan ketika ada ide dan gagasan, ya tulis saja kapanpun dan dimanapun. Tadi ya detail sekali dijelasin bagaimana teknis Lutfi Mardiansyah menuliskan karya puisi. Nah, sekarang menulis nih, Via. Kita nulis, kita nggak bisa pungkirin bagaimana kita harus hidup, ya namanya manusia ekonomi, memenuhi kebutuhan perut, ada kos yang harus dipenuhin. Kalau banyak menulis puisi sementara pasar puisi selalu selalu sulit untuk dijangkau secara luas. Gimana? Apakah itu dipikirkan atau hanya ya nulis saja, mau soal nanti dapat benefit atau dapat uang dari situ, ya itu hal lain. Gimana, Pi? Pandangan seorang Lutfi? Kalau dulu aku gitu, Fred, idealis. Zaman mahasiswa gitu kan, aku akan hidup dengan menulis, gitu kan. Yang penting jadi penyair gitu, gitu kan. Tapi ya mau tidak mau itu jadi hal yang harus dipikirkan juga, apalagi misalnya ketika
aku atau si penyair ini siapapun gitu nantinya mau menikah, mau membangun keluarga yang harus memikirkan masalah finansial juga itu kan. Jangankan menikah gitu, hidup sendiri aja kan kebutuhan pasti ada gitu. Dulu aku gitu, pokoknya aku mau hidup dari menulis puisi. Ternyata memang sulit, Fred. Iya. Sebenarnya kalau kita bukan Aan Mansur itu sulit, Fred. Iya. Tadi kan pasar buat puisi itu kecil lah. Prosa mungkin kalau misalnya kita bisa menulis dengan menarik dan ya secara tema, secara struktur karyanya, kayaknya prosa lebih menjanjikan daripada puisi gitu. Cuman kalau aku gini prinsipnya, sastra misalnya kan di sastra ada apa sih? Ada puisi, ada prosa, ada drama gitu kan. Hidupku akan baik-baik saja, Fred, kalau misalnya aku tidak menulis drama. Begitu pula halnya, hidupku akan tidak ada perasaan kehilangan kalau misalnya aku tidak menulis prosa. Tapi ketika aku tidak menulis puisi, aku merasa hidupku ada yang hilang gitu. Jadi menulis puisi menjadi suatu keharusan. Ya bisa dibilang misalnya kepuasan batin lah, apalah gitu ininya kan apa istilahnya. Jadi aku nggak jadi soal kalau tidak menulis prosa atau tidak menulis drama atau tidak menulis kritik sastra. Tapi ketika tidak menulis puisi, aduh kayaknya hampa gitu, ada yang kurang lah gitu. Makanya aku menulis dan sadar bahwa pasar puisi itu kecil, atau katakanlah orang tidak bisa menjadi kaya dengan menulis puisi atau bahkan mencukupi kebutuhannya dengan menulis puisi. Harus ada yang dilakukan. Awalnya, Fred, ya tadi itu aku kan idealis, pokoknya hidup dari puisi lah. Ya bisa gitu. Cuman palingan agak kelaparan gitu kan, gitu kan. Akhirnya apalagi kita menikah. Menikah dan ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi memang dari situ aku pikir, kalau misalnya aku mau tenang menulis gitu, tenang menulis puisi, khususnya buat aku pribadi, aku harus punya sumber lain untuk penghidupanku dan keluarga gitu. Makanya aku diskusi sama istri. Kemudian istriku senang kerja, akhirnya dia kerja juga. Dan oke lah, kamu kerja, oke, aku ngurus rumah, ngurus anak, dan bisa tenang menulis gitu. Terus aku bikin usaha juga, Fred, kan, di Sukabumi di sana. Selain itu juga di ranah tulis menulisnya, aku banyak nerjemahin juga. Nah kalau nulis puisi, aku masih ada untung, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, masih gitu, Fred. Tapi kalau misalnya untuk nerjemahin, memang itu aku nerjemahin untuk cari uang. Jadi intinya kalau misalnya, kecuali kalau misalnya aku nggak tahu ya, sekarang kan penyair apalagi medsos gitu kan, memanfaatkan medsos untuk branding, self branding, terus dan lain sebagainya. Mungkin dengan melakukan itu sedikit banyak bisa kali ini menjadikan puisi sebagai ladang pundi-pundi gitu. Tapi karena aku kan medsos juga kurang ya, aku
IG nggak punya, TikTok nggak gitu kan. Paling jauh medsos aku kan Facebook gitu kan. Udah itu, jadi memanfaatkan media sosial sebagai jalan untuk apa, untuk ngeiniin kekaryaan juga kurang sebenarnya. Makanya aku untuk memenuhi penghidupan ya itu dari luar sastra malah kebanyakan. Separuh dari usaha kami, keluarga kami, separuh dari penghasilan istriku, separuh dari penghasilanku sebagai penerjemah. Jadi karena ada sumber-sumber itu, ketika puisi tidak menghasilkan itu tidak jadi soal gitu, Fred, buatku. Makanya kalau misalnya aku sering tuh, gimana sih kalau misalnya ngisi acara terus disuruh gimana sih ini ya supaya intinya apa, nyari duit lewat puisi gitu. Aku malah suka bingung, Fred, loh bahkan aktivitas berpuisi itu tuh bukan aku fungsikan bukan untuk itu gitu. Jadi suka kebingungan juga aku kalau misalnya ditanya ini gimana nih kalau misalnya kita bisa mungkin untuk menulis yang lain, misalnya nulis prosa atau terjemahan atau apa, itu bisa lebih menghasilkan uang. Pada akhirnya kan sekarang juga kalau misalnya untuk mencari uang aku lebih memilih jadi penerjemah gitu, alih-alih puisi gitu. Puisi soalnya ada di ranah yang berbeda, Fred. Kalau buat aku pribadi ya, puisi ya kayak tadi aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya nggak nulis puisi ya itu tadi, kayak kita kalau nggak sholat, asik kan ada ini ya. Kurang lebih gitulah kalau puisi, Fred. Aku jadi agak sakral, mau dibilang agak sakral lah gitu, karena ada yang kurang, Fred, kalau nggak nulis puisi gitu. Nggak nulis yang lain nggak jadi soal gitu. Jadi puisi buatku bukan pertimbangannya, bukan finansial, bukan untung rugi, bukan itulah tadi. Gitu paling Coba kita kasih motivasi dulu, Pi, supaya tidak down itu penonton. Tapi ini Fred, hal yang berulang kali aku utarakan di forum gitu. Kalau kalian kondisinya seperti aku gitu, usahakan membangun bisnis atau usaha apa gitu yang bisa berkepanjangan, bisa kamu tinggalkan, ditinggalkan dalam artian ketika kita meninggalkan itu sistem bisnisnya terus berjalan dan ada pemasukan ke kita gitu. Tentu saja merintis itu butuh waktu gitu, dan itu ya harus dilihat sebagai pengorbanan kita ya. Nggak jadi soal lah kalau misalnya kita berapa tahun gitu nggak fokus nulis gitu, tapi untuk membangun backup buat nanti kita ketika menulis kita punya sumber pemasukan gitu dari bisnis itu. Jadi kita tenang nulis juga. Itu hal yang sering aku utarakan belakangan ini gitu, di forum-forum lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menulis secara tenang, ya kecuali kalau misalnya kalian menulisnya di jenis-jenis tulisan yang memang secara pasar menjanjikan, ya nggak jadi soal gitu. Cuman kan kalau kayak puisi gitu yang waduh Rudin kayaknya nih, pasar kecil gitu kan, harga nggak seberapa dan lain sebagainya, ya mau nggak mau harus ada backup ya, usaha apa gitu, apa dulu itu aku alami, Fred. Jadi beberapa tahun merintis, jatuh bangun,
belum lagi ketimpa pandemi kan, lagi ngerintis ketimpa pandemi, terpuruk lagi. Tapi ketika itu sudah mapan gitu, aku ya sekarang jadi apa istilahnya, nyalse itu apa bahasa santai lah gitu. Jadi santai gitu menulisnya ketika usaha yang aku rintisnya udah mapan lah istilahnya, udah stabil lah gitu. Udah stabil. Jadi mau nulis juga mau balik lagi. Tapi memang butuh pengorbanan tadi, misalnya untuk memapankan usaha itu kan butuh waktu. Ya selama itu nulis nggak fokus dulu ya nggak jadi soal lah gitu. Yang aku lakukan sih begitu, Fred. Oke, itu penjelasan Lutfi Mardiansyah. Tapi kalau di breakdown, apalagi Lutfi ya seorang aktivis penerbitan. Kenapa saya bilang aktivis? Karena memang dia tidak mencari benefit pure, tapi mencari kepuasan kalau cerita ke saya di belakang. Kalau kita breakdown buku, mau misalnya kita cetak buku katakanlah buku puisi 200, modalnya berapa, Vi? Ya 200. Berapa ya? Minimal lah, modal minimal 4 juta. Iyalah 3-4 jutaan. Katakanlah 3 juta dengan 200, itu kalau kejual semua itu jadi berapa? Bisa 2 atau 3 kali lipat. 2 kali 3 kali, berarti bisa jadi 12 juta. Sebenarnya kalau di breakdown terus kita jual ke teman, ke keluarga, ke komunitas, ya bisa benefitnya lumayan ternyata. Tapi itu soal tadi kayak tadi disinggung Lutfi, ya bagaimana kita memanfaatkan marketing kayak lewat medsos, soalnya trik juga lewat komunitas juga bisa. Oke, jadi nggak perlu khawatir lah, menulis saja selama kalian punya waktu, punya kesempatan dan punya kemauan, ya menulis saja puisi. Tapi bukan berarti apa kayak tadi ya Fred, apa ya aku nulis penghidupanku dari usahaku. Terus tadi istriku bekerja dan aku juga nerjemahin untuk nyari uang kan. Bukan berarti puisi ini sama sekali tidak menghasilkan gitu. Ya sedikit banyak juga buat jajan-jajan kecil ini ada, Fred gitu. Cuman ya kan kalau garis bawahi tidak bisa membuat kaya. Iya, tentu saja gitu. Tidak bisa buat beli helikopter gitu. Cuman kalau misalnya buat makan-makan di luar ya cukup lah gitu. Jadi, ada ini. Masih mending kalau katakan saya menjual sendal, masih mending menjual sendal ketimbang menjual sepatu, kira-kira begitu penganalogian. Oke, Pi, terakhir Pi, kasih motivasi dong buat penonton bagaimana mereka supaya produktif menulis, jangan takut menulis, gimana sih? Ya harus kalau aku sih nggak ngasih motivasi ya, cuman tanya aja ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu bisa hidup tanpa menulis, nggak usah menulis. Tapi kalau misalnya kamu tidak menulis dan ada yang kurang di hidupmu, oh berarti kamu harus nulis. Kayak aku tadi lah gitu. Kalau misalnya di satu titik ketika aku tidak menulis puisi dan hidupku baik-baik saja, mungkin aku bakal berhenti menulis puisi gitu. Tapi untuk sekarang